Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Bu Dayu, seperti janji kita kemarin ya, kita akan berbincang-bincang sebentar Bu Dayu. Oh iya Bu, terima kasih sudah mengingatkan saya ya Bu. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Bu Ari akan berbicara atau berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Ari akan berbicara dengan Bu Eka sebagai coach Bu Ari dan saya akan jadi pengamatnya, bukan begitu Bu? Iya, benar sekali Bu Dayu. Baik-baik, Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching sebagai observer, saya perlu menginformasikan rubrik penilaian yang akan kita gunakan hari ini, Bu. Baik Bu. Baik, pada saat coaching, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian sesuai kriteria ya, Bu. 1, tidak dilakukan. 2, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coachee. 3, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya, Bu. Iya Bu Dayu. Lalu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ari kembangkan? Begini Bu, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu Dayu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik yang mana yang ingin Ibu tekankan untuk diobservasi, Ibu? Begini Bu, dari 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan mendengarkan aktif Bu. Karena sebagai coach seharusnya mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Fokus dan pusat komunikasi pada diri coachee. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coachee Bu Dayu. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, Bu Ari? Nah, indikator ketercapaiannya adalah saya ingin coachee saya mampu menemukan solusi langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya Bu Dayu. Baik Bu Ari, semuanya telah saya catat. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Ari mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Bu? Begini Bu, kebetulan hari ini Bu saya sudah janjian dengan coachee saya bahwa hari ini akan ada kegiatan coaching dan akan disaksikan oleh Ibu Dayu untuk diobservasi agar saya dapat mengetahui keterampilan coaching saya dan saya ingin tahu apakah keterampilan coaching saya sudah berkembang atau belum Bu Dayu. Baik Bu Ari, demikian dulu kegiatan praobservasi kita ya Bu. Jadi setelah saya mengamati percakapan Bu Ari, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Ari harapkan. Terima kasih Bu Dayu. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Ari. Apa kabar Bu Ari? Saya baik Bu Eka. Gimana Bu Eka kabarnya hari ini? Kabar baik juga nih Bu Ari. Bu Ari, mohon maaf nih, apa saya bisa minta waktunya sebentar? Boleh Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Begini loh Bu Ari, tujuannya saya minta waktu agar saya tidak kepikiran nih loh Bu. Ini tentang masalah anak-anak dalam berkomunikasi bahasa Inggris di sekolah.
Baik Bu, berarti perihal yang Ibu sampaikan adalah masalah kurang keterampilannya anak-anak dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ya Bu. Nah, setelah kita membahas permasalahan ini, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Eka? Saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini loh Bu, agar anak-anak mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris baik di sekolah maupun secara di kelasnya. Baiklah Bu Eka, mari kita coba mencari pemecahan masalah Ibu ini bersama-sama. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Eka hari ini? Terus terang ya Bu, perasaan saya kali ini campur aduk. Saya merasa sedih, kecewa, dan kurang percaya diri. Oh, begitu. Baiklah Bu Eka, memangnya Bu Eka mengalami situasi seperti apa Bu? Dan tentang komunikasi bahasa Inggris anak-anak sehingga Ibu menjadi sedih, kecewa, dan kurang percaya diri Bu Eka. Begini loh Bu Ari, sekarang di sekolah kan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Saya ingin meningkatkan kemampuan speaking anak-anak dalam berbahasa Inggris di sekolah saat pembelajaran, juga di lingkungan sekolah. Mereka dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang di sini yang masih kurangnya Bu di sekolah kita. Oh, dari penjelasan Ibu tadi, saya dapat menangkap bahwa masalah yang Bu Eka hadapi adalah kurangnya kemampuan komunikasi anak-anak dengan menggunakan bahasa Inggris ya, Bu. Nah, eh, apa usaha yang sudah Ibu Eka lakukan untuk kelancaran program ini ya, Bu? Nah, sebelumnya saya sudah mencoba ya Bu, minta anak-anak untuk memberikan salam dan juga ketika mereka ingin ke toilet atau keluar minum, minta izin ke gurunya menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira sekarang mari kita coba untuk identifikasikan situasinya. Menurut Ibu, tingkat keterampilan anak-anak berkomunikasi dalam bahasa Inggris apakah sudah mencapai skala berapa ya kira-kira Bu? Kalau kita gunakan skala di antara 1 sampai dengan 10. Menurut saya sih tingkat komunikasi anak-anak dalam berbahasa Inggris ini skalanya masih 3 Bu. Nah, hal ini karena masih banyak siswa yang tidak mengucapkan salam atau minta izin saat pembelajaran bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris, mereka masih menggunakan bahasa Indonesia. Saya sih berharap kalau misalnya kalau ini diterapkan, saya bisa mencapai skala bisa meningkatkan dari ya tidak sih sampai 10 ya Bu. Baiklah Bu, berdasarkan skala yang diperoleh saat ini, saya yakin dan percaya Bu Eka pasti telah menelusuri penyebab siswa kurang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Menurut Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan siswa kita itu kurang terampil berbahasa Inggris, Bu Eka? Benar Bu, saya sudah melakukan penelusuran langsung ke anak-anak ya, mengapa mereka kurang berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sebagian besar sih bilangnya malu Bu. Kemudian mereka takut salah, kemudian juga ada yang tidak bisa Bu, ada yang juga tidak berani. Wah, mantap Bu Eka. Ibu sudah melakukan penelusuran ke siswa. Anak-anak kita langsung sebagian besar anak-anak kita tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena malu dan takut ya Bu. Nah, menurut saya Hmm. permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut Bu dan harus kita selesaikan. Benar Bu. Baiklah Bu Eka, menurut Ibu hal apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, menurut saya Bu, sekolah kita perlu rasanya membuat perubahan program sekolah ya Bu ya, dan keyakinan sekolah agar anak-anak menjadi lebih percaya diri. Nah, ini untuk biar mereka juga bersemangat dalam bahasa Inggris. Untuk mewujudkan, kita perlu mengadakan pertemuan dengan staf atau dewan guru, Bu. Baik, program perubahan sekolah, dapatkah Ibu memberikan ide untuk program sekolah apa yang akan Ibu terapkan selanjutnya?
Begini loh Bu Ari, saya punya ide bagaimana jika di sekolah kita mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan bakat dan minat siswa. Misalnya kegiatan gemar literasi dalam bahasa Inggris. Dan juga lebih mengaktifkan lagi program yang sudah ada di setiap hari Selasa dalam berbahasa Inggris yang dilakukan oleh semua warga sekolah ya Bu dalam pembelajaran menggunakan pengantar bahasa Inggris. Nah di sini pengantarnya secara maksimal dilakukan biasanya mengucapkan salam, kemudian dilakukan evaluasi setiap minggu, seminggu sekali ya Bu ya. Rasanya perlu di sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler juga Bu berbahasa Inggris yaitu English speaking ya. Juga mengadakan lab bahasa. Bagaimana Bu Ari? Wah, bagus sekali ide Ibu ini. Idenya sangat bagus sekali. Bagaimana dengan keyakinan sekolah kita menurut Ibu? Nah, ini saya rasa sih perlu rasanya membuat keyakinan sekolah ya, Bu. Hal ini dimaksudkan anak-anak memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi aturan di sekolah. Saya hal saya rasa ya hal ini juga membuat seluruh sekolah itu dan kelas juga menempelkan keyakinan dan harapan saya dengan adanya keyakinan tersebut, anak-anak akan merasa betapa pentingnya menimbulkan rasa percaya diri. Nah, sehingga mereka tidak malu lagi berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Luar biasa ide yang Ibu sampaikan. Saya selaku kaur humas sangat senang ya Bu mendengarkannya, sehingga program sekolah yang akan kita lakukan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang menghambat, kira-kira tindakan apa yang paling tepat yang akan Ibu lakukan, Bu Eka? Nah, menurut saya sih Bu, untuk siswa yang tidak peduli keyakinan kelas, kayaknya perlu dikasih pembinaan ya Bu, dengan memberikan konseling secara personal dan juga berkoordinasi dengan orang tua. Harapan saya sih dengan cara ini dapat memberikan kesadaran ke anak-anak tersebut. Wah, super sekali, Bu. Selanjutnya kegiatan rencana ini kapan Ibu laksanakan? Saya sih rencananya setelah mengadakan rapat bersama, kemudian kita sosialisasikan ke anak-anak melalui speaker dan juga saya harap juga guru wali menuntun anak-anak untuk melaksanakan program ini dan keyakinan kelas dengan baik ya Bu. Baik, Bu. Saya menyadari hal ini tidak mudah sekali ya, Bu Eka, untuk melaksanakannya. Mm-mm. Menurut Iya benar. Ibu, siapa yang dapat membantu ide ini agar terlaksana dengan baik, Bu Eka? Saya rasa sih untuk melancarkan program ini kita juga melibatkan seluruh wali kelas ya Bu ya, kemudian juga pembina ekstrakurikulernya itu yang berbahasa Inggrisnya. Iya, Ibu. Kita saling berkolaborasi ya, Bu, untuk hasil yang lebih baik selanjutnya. Bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya ya Bu, saya akan melakukan secara kontinu dan konsisten dengan melihat laporan guru kelasnya sampai memang terlihat perubahan yang terjadi pada anak-anak ya. Setelah itu setiap wali kelas juga harus menjalin komunikasi dengan orang tua dan saling menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan ke anak-anak. Nah, yang ini dibutuhkan memang agar program ini berjalan dengan lancar ya Bu Ari. Baik Bu Eka, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Ya, saya rasa sedikit lega ya Bu ya setelah berbagi cerita dengan Bu Ari, saya merasa mendapat solusi yang baik untuk permasalahan saya ini. Astungkare ya Bu, kalau begitu Bu Eka, saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa ya Bu. Saya harap Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu Eka. Iya Bu, saya jadi lebih semangat nih membimbing anak-anak. Syukurlah. Baiklah Bu Eka. Kira-kira ada hal lain yang ingin kita Ibu bicarakan hari ini lagi? Saya rasa sudah cukup sih Bu untuk permasalahan saya ini. Baiklah Bu, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan perbincangan kita hari ini ya Bu.
Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Saya izin untuk meninggalkan ruangan. Selamat siang, Bu Ari. Selamat siang Bu Eka, tetap semangat ya Bu. Iya, Bu. Mari. Silahkan. Nah, Bu Ari, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu? Begini Bu Dayu, saat coaching tadi saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai alur Tirta, di mana sudah menentukan tujuan, identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, selain itu saya juga sudah mempraktekkan 3 kompetensi dari coaching tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Dayu. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan mencapaikan catatan hasil observasi yang berbasis data dan bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin Ibu kembangkan. Iya, Ibu. Nah, jadi menurut saya sebagai observer, Bu Ari dan Bu Eka dalam percakapan coaching tadi sudah mengikuti alur Tirta. Dan percakapan coaching juga sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bu Ari di sini sudah mempraktikkan kompetensi coaching yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Eka. Sehingga Bu Eka dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama coachi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Ibu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang saya lakukan tadi. Sama-sama Bu Ari, berdasarkan percakapan coaching tadi, kompetensi coaching apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Jadi begini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Menurut saya, kemampuan mendengar aktif ini perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh coachi dan untuk memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucap. Nah, selanjutnya, apa langkah Bu Ari yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada kompetensi mendengarkan aktif, Ibu? Begini Bu, untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini, pertama-tama saya harus memberikan perhatian lebih, tidak tergesa-gesa dalam memberikan penilaian, berbicara lebih sedikit, mampu menangkap kata kunci yang terucap oleh coach saya. Nah, selain itu saya perlu mencari referensi lebih yang lebih, kemudian saya bisa mencarinya melalui YouTube ataupun sumber-sumber lain yang terkait dengan praktik coaching ini, Bu Dayu. Oh, oke Bu Ari. Ini berarti Ibu akan mencari referensi dulu ya, gitu ya Ibu. Nah, untuk itu kapan Ibu akan melaksanakan itu, mencari referensinya Bu Ari? Untuk mencari referensi itu bisa saya segera laksanakan, Bu, karena sekarang kan akses internetnya sangat mudah. Jadi saya bisa buka YouTube dengan segera, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Ari, akan segera mencari referensi tersebut. Jadi, kapan Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi Bu Ari? Begini Bu, kalau nanti ada teman yang berminat untuk saya coaching, kira-kira 1 atau 2 minggu saya akan praktikkan kemampuan coaching saya ini lagi Bu.
Baik, jadi Bu Ari ini akan melaksanakan coaching lagi yang intinya nanti asalkan ada teman Bu Ari yang meminta di coaching lagi. Begitu kan Bu Ari? Iya, Bu. Jadi untuk melaksanakan itu progresnya nanti, kapan Ibu Ari akan bertemu lagi dengan saya mungkin? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi, Bu Dayu. Baiklah Bu, berarti 1 atau 2 minggu lagi ya Bu Ari ya. Oke Bu, nanti saya akan berusaha menyiapkan, meluangkan waktu agar dapat membantu Ibu untuk mengetahui kompetensi coaching Bu Ari. Baik, terima kasih Bu Dayu atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu Ari. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai jumpa Bu Ari. Sampai jumpa Bu Dayu.